Olija, ayo sarapan anaknya. Yuk sarapan yuk, sayangnya. Inilah tondiku inilah. Dimanapun kecilin tuh suaranya dulu. Dimanapun aku berada, inilah penyemangat aku syariatnya. Ha. Sampai rela dia nggak sekolah nemani mamanya. Karena adanya perawat, ada semua tetap dialah di hatiku baru tenang aku. Yuk enak gak sarapan ini ha? Orang ini ya. Enggak lah. Dia kayak artis loh. Kalau itu gila pacaran aja pakai headset, video callan, chatan. Iya. Si perempuan aja kok di otak adikku nih ya Allah. Hah? Janganlah. Ya Iqbal. Iqbal. Kata si Parel Iqbal. Lah nggak dengar deh Iqbal. Kata si Parel. Nanti perempuan bencong dibawa cat itu. Nanti perempuan bencong bun, makanya supaya nggak ketahuan pakai headset katanya. Agak. Jadi ini info semua ini ya bebek aku, eda aku semua lah di sini follower. Ento ini di rumah sakit bukan sakit, aku nggak sakit. Entok itu adalah untuk menjadi sebaik-baiknya seorang inilah belajar untuk jadi baik. Pokoknya operasi untuk belajar menjadi lebih baik lagi, berhadapan kepada Allah, itu aja lah untuk bisa bilang. Jadi tapi kalau doa kalian untuk cepat pulih, entok cepat pulang ya senang. Tapi kalau dibilang cepat sembuh karena itu nggak sakit, tapi kok cepat sembuh untuk pemulihan, terima kasih buat semua doa-doanya ya. Dan untuk video entok yang viral, alhamdulillah banyak yang komen, banyak yang like untuk masalah si Wanda itu. Nah, cuman ada tuh komen beberapa yang yang harus entok bilang juga di sini. Ada komen gini, aduh, war naseti war gitu. Nah, jadi gini ya sayang, bukan harus jadi orang baik baru bisa berkata baik. Baru kedua, seharusnya yang menasihatin dia yang sempurna lah, nggak ada manusia yang sempurna, ya kan? Justru karena aku tahu lah, memang harus aku. Kalau tiba-tiba disuruh Nagita Sylvina yang menasihatin dia, Nagita Sylvina nggak tahu hati dan perasaan dia, hanya yang sesama yang mengerti. Nah, karena kita mengerti perasaan dia, jadi kita menasihatin dengan jalurnya gitu loh, ngerti kan Dek? Karena nanti kalau Pak Haji nasihatin dia langsung keluarkan firman kan, hapi neraka jahanam, berubah kau cepat, berkumis, berjenggot, kan? Gimana coba? Ya kan sementara. Tapi kalau yang sesama ini menasihatin, kita paham, bukan kita benarkan jalan hidup dia, tapi kita lebih tidak membakar dia untuk lebih parah, kan begitu? Karena memang merubah sesuatu yang maaf kata ya, kok dalam takdir nanti kayak memberatkan Tuhan, tapi maksudnya merubah sesuatu yang dalam posisi seperti itu, karena kalian kan tidak mengalami, jadi enak ngomong seperti tinggal membalikkan telapak tangan seperti kalian pikir, kan enggak Dek. Kalau memang segampang itu LGBT bisa berubah sifat dan kapan aja, nggak ada neraka, nggak ada pertaruhan hati yang baik sama hati yang buruk, nggak bisa. Maaf kata, jangan kan itu orang yang merokok saja nggak bisa aja merokok, hukum merokok itu makruh bahkan haram. Membuat paru-paru ini, kanker ini. Beribu orang aja merokok. Ya kan? Kalau kau merokok berarti kau hamba iblis. Teman iblis gini, nggak bisa seperti itu. Pelan-pelan kita bilanginnya ya kan. Santai, kasih terus ya kan, pelan-pelan. Yang temannya lama-lama nanti ditengoknya betul-betul kan, ada yang kanker paru-paru, ada yang opnami, bahkan ada yang mati kan, baru terketuk hatinya. Begitu juga lah si Wanda itu. Itu makanya aku yang nasihatin, gak bisa tiba-tiba Ustaz Somad turun sama dia. Kok Ustaz Somad turun sama dia udah mengeluarkan firman, mengeluarkan hadis, gedebak-gedebuk mendadak dangdut. Bukan gak tahu dia itu hukum dan hadis, ya taunya itu si Wanda itu. Tapi karena tidak bisa, karena Allah saja penuh dengan sentuhan dan kasih sayang untuk memujuk hamba-hambanya kan. Ya, Rasulullah aja dengan penuh kasih sayang mengajak orang untuk menyembah Allah. Tidak pula tiba-tiba ditepuk, dikasari, kan gak ada. Tak kalau berperang karena memang mereka mau berperang kan, memang ada perlawanan, itu lain cerita ya. Buat semuanya bukan merasa entok. Justru tengok video aku secara full, nggak ada aku bilang aku bagus, aku udah benar, enggak lah.
Tapi maksudnya kalau masih berpakaian pun nano-nano, tapi jangan sampai segitu-gitunya berani pulang ikut pengajian kan. Entah kalau di rumah dia sendiri, ya kan, dia manggil anak yatim pengajian, itu pun kok bisa jangan berhijab kan, berbaju-baju ya campur nano lah, ada agak nuansa perempuan, namanya mesti seperti itu dulu begitu. Nggak ada yang keberatan karena nggak pengajian kan, di rumah pribadi. Dan sebaiknya juga jangan dipublikkan kan, karena nggak semua orang bisa berkata baik buat kita begitunya, tujuan ento itu ya. Ya itu aja lah nasihat ento. Dan ada lagi lari-lari ke Isa Jega. Nah Isa Jega sudah banyak juga yang speak up yang lalu kan. Kalau aku tidak speak up saat itu karena aku tidak pernah mendengar dari Mami Isa Jega kalau dia laki-laki. Dan aku juga nggak tahu masa lalu dia, nggak pernah aku tengok dia laki-laki. Hanya sekedar dari orang-orang dan media sosial, karena media sosial ini pun kan editan kuat, iya kan, canggih. Coba batu aja lah, dua si batu aja. Sebentar dulu bunda speak up. Dan aku yang udah jumpa langsung sama Mami Isa Jega nggak pernah pula dibilangnya aku laki-laki. Jadi kok soal dia bercadar, dia haji, soal umroh, biarlah pemerintah bersama dengan orang-orang yang mempunyai data kan. Kalau si Wanda ini kan nggak pun dibilang dia, memang dia semua mata bisa menengok dia. Apalah apa dia perempuan bentuknya kan, enggak, memang dia laki-laki. Iya kan? Kalau Emir Sasegoti itu ibaratnya lah jumpa sama aku nggak dibilang, mana aku tahu itu. Iya kan? Karena memang perempuan kali bentuknya, ada orang bentuknya perempuan kali, cantik kali kan, begitu. Bukan maksudnya pilih kasih kenapa Isa Jega, nggak tahu aku soal Isa Jega, nggak pernah pula aku mengetahui. Aku kenal dia udah sekarang ini dah, udah dia sekarang jadi Isa Jega gini kan, jumpa pun ku tengok bagus mami dia, macam mana jadinya kan. Nggak mungkin tiba-tiba ku viralkan dia nih haji, karena memang nggak pernah aku tahu, memang karena dia memang aku nggak tahu masa lalu dia. Begitu ya. Tapi seandainya pun betul itu, biarlah dengan melalui si Wanda ini semua orang menjadi lebih hati-hati. Seandainya pun tetap nggak bisa dibilangin, jangan dipublikkan. Jangan sampai ada media yang menyorotkan, karena bagaimanapun tidak baik. Begitu sajalah ya. Bukan si Wanda aja yang kita sudutkan, enggak lah. Ini pun si Wanda karena banyak yang menyuruh kan. Baru kan memang dia laki-laki awak tengok. Tapi kalau yang kayak yang mirip Sasegoti itu kan, pandang-pandang yang cantik kali anak ini ya. Tapi jujurnya dia kan, bahkan ikram laki-laki dia kan, nggak ada pula dia begitu-gitu kayak si Wanda itu bercadar. Jadi apa yang mau speak up, ya kan? Apa mau speak up? Karena nggak bisa kita bilang begini-begini kalau memang biarlah Tuhan. Karena nggak bisa. Yang penting jangan sampai fatal-fatal kan. Umroh, haji, pengajian, bercadar, masuk ke apa perempuan, janganlah. Seandainya pun belum berani kali ke sap laki-laki, nggak usah lah ke masjid dulu kan. Nah begitu. Ataupun di sudut ya kan. Jangan sampai membaur ala seperti gak ada dosa. Begitunya maksud tujuan. Dan ini berlaku untuk semuanya. Yang penting jangan di dalam ibadah ya. Kau mau berselayar sepanjang 1 kilometer kau, ya kan, mau melenggok melunak kayak bubur candil, tapi saat beribadah fitrahlah sesuai dengan fitrah sebenar-benarnya. Satu, supaya gak ada penistaan, gak ada fitnah, dan ibadah kita diterima Tuhan yang Maha Esa sebaik-baiknya di atas langit. Karena sebagus manapun cara sholat kita, sehusuk manapun sholat kita, saat dinas kita salah, saat baju kita salah, tidak bisa dianggap ibadah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak Bu Haji, kayak Ustadz, aku bukan ini untuk si Wanda aja nih ya, sama ani-ani mama semua yang LGBT ya nak. Kok yang lain-lain udah bagus-bagus semua, udah ahli surga ya.